Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yosi Etna, SPSI, MSI, MPSI Psikolog, selaku dosen pembimbing mata kuliah Psikologi Kebidanan, dan tak lupa pula teman-temanku yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua dapat menyimak presentasi ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini saya sendiri, Safira Nabila sebagai moderator, lalu ada Ismawati Yunita sebagai pemateri pertama, lalu ada Tesalonika Margarita Wenidedu sebagai pemateri kedua, Maria Mizita Ratuneyang sebagai pemateri ketiga, Hianisa Febrianti sebagai pemateri keempat. Dipersilahkan kepada Ismawati Yunita untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang definisi perilaku abnormal. Nah, perilaku abnormal adalah kekuatan mental dan melampaui titik kepatuhan mental. Ini dikenal sebagai nervous breakdown atau gait mental breakdown. Nah, sebenarnya sejarah budaya barat, konsep perilaku abnormal telah dibentuk dalam beberapa hal oleh pandangan dunia waktu itu. Contohnya, masyarakat purba menghubungkan perilaku abnormal dengan kekuatan supranatural atau yang bersifat ketuhanan. Para arkeolog telah menemukan kerangka-kerangka manusia dari zaman batu dengan lubang sebesar telur pada tengkoraknya. Nah, satu interpretasi yang muncul adalah bahwa nenek moyang kita percaya bahwa perilaku abnormal merefleksikan serbuan atau invasi dari roh-roh jahat. Nah, mungkin mereka menggunakan cara kasar yang disebut dengan trepanation atau menciptakan sebuah jalur bagi jalan keluarnya roh tertentu. Nah, selanjutnya yaitu model perilaku abnormal. Nah, untuk memperoleh informasi tentang perkembangan, gambaran, bentuk, dan sebagainya dapat dilihat melalui model perilaku. Nah, abnormal adalah penggambaran gejala dalam dimensi ruang dan waktu yang mencakup ide-ide untuk mengidentifikasi gejala patologi, sebab-sebab gejala, dan cara mengatasinya. Nah, ada model demonologis dasar perilaku abnormal adalah kepercayaan pada unsur-unsur mistik, gaib, atau disebut juga dengan kekuatan setan, guna-guna, dan sihir. Nah, gejala-gejala halusinasi, PL aneh, tanda jasmani khusus atau warna kulit, pigmen, dan sebagainya, ini dianggap sebagai tanda-tanda setan atau gangguan mental yang bersifat jahat. Nah, ini dianggap berbahaya dan bisa merugikan atau membunuh orang. Nah, cara mengatasinya, zaman batu, tengkorak dibor atau dibolong, nah sebagai jalan keluarnya roh jahat. Abad pertengahan disiksa, dibunuh, dimusnahkan, dipenjara. RSJ perkembangan di gereja pendeta yang mengobati atau dengan cara doa, sembah, dan penebusan dosa. Baik, selanjutnya B. Model naturalis dasar penyebab. Proses-proses fisik atau jasmani perilaku abnormal selalu berhubungan dengan fungsi-fungsi jasmani yang abnormal atau bukan karena gejala spiritual. Misal yang pertama Hippocrates. Galenus perilaku abnormal karena gangguan pada sistem humoral atau cairan dalam tubuh. Yang kedua, cara mengatasi perlakuan terhadap penderita lebih humanistik atau manusiawi, lebih lembut, wajar, dan menghilangkan bentuk siksaan. Selanjutnya C. Model organisasi dasar perilaku abnormal merupakan kerusakan pada jaringan syaraf atau gangguan biokimia pada otak karena kerusakan genetik, disfungsi endokrin, infeksi luka-luka khususnya pada otak. D. Model psikologis dasar perilaku abnormal merupakan pola-pola yang patologis. Pendekatan
analysis, behavioristis, kognitif humanistik. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Maria Misita Atoneang. Di sini saya akan menjelaskan kriteria perilaku abnormal. Dalam pandangan psikologi, untuk menjelaskan apakah seorang individu menunjukkan perilaku abnormal dapat dilihat dari 3 kriteria berikut. Yang pertama, kriteria statistik. Seseorang individu dikatakan berperilaku abnormal apabila menunjukkan karakteristik perilaku yang tidak lazim atau menyimpan secara signifikan dari rata-rata dilihat dalam kurve distribusi normal atau kurve Bell. Jika seorang individu yang menunjukkan karakteristik perilaku berada pada wilayah ekstrem kiri negatif maupun kanan positif, melampaui nilai 2 simpangan baku, bisa digolongkan ke dalam perilaku abnormal. Yang kedua, kriteria norma. Banyak ditentukan oleh norma-norma yang berlaku di masyarakat, ekspektasi kultural tentang benar salah suatu tindakan yang bersumber dari ajaran agama maupun kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, misalkan dalam berpakaian, berbicara, bergaul, dan berbagai kehidupan lainnya. Apabila seorang individu kerap kali menunjukkan perilaku yang melanggar terhadap aturan tak tertulis, ini bisa dianggap sebagai bentuk perilaku abnormal. Yang ketiga, personal distress. Perilaku dianggap abnormal jika hal itu menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi individu. Tidak semua gangguan atau disorder menyebabkan distres. Misalnya psikopat yang mengancam atau melukai orang lain tanpa menunjukkan suatu rasa bersalah atau kecemasan. Juga tidak semua penderitaan atau kesakitan merupakan abnormal. Misalnya seorang yang sakit karena disuntik. Kriteria ini bersifat subjektif karena susah untuk menentukan standar tingkat distres seseorang agar dapat diberlakukan secara umum. Baik, selanjutnya itu ada penyembuhan perilaku abnormal. Itu ada 2. Yang pertama itu pendekatan secara biologis, lalu yang kedua itu secara kemoterapi. Yang pertama itu kan pendekatan biologis. Dalam penyembuhan perilaku abnormal dapat dikatakan sebagai gangguan mental, seperti penyakit fisik yang disebabkan oleh disfungsi biokimiawi ataupun fisiologis pada otak. Ini ada terapi fisiologis, yaitu untuk upaya penyembuhan perilaku abnormal seperti kemoterapi, elektrokonvulsif, dan prosedur pembedahan. Yang kedua itu ada kemoterapi. Kemoterapi dalam kamus J.P. Chaplin itu diartikan sebagai penggunaan obat bius dalam penyembuhan gangguan atau penyakit-penyakit mental. Adapun penemuan obat-obatan ini itu dimulai pada tahun 1950-an, yaitu ditemukannya obat yang menghilangkan sebagian gejala atau skizofrenia. Apa itu skizofrenia? Yaitu gangguan mental yang dapat mempengaruhi tingkah laku, emosi, dan komunikasi. Adapun kesimpulan yang didapat yaitu yang pertama itu perilaku abnormal itu dapat diartikan sebagai kekalutan mental dan melampaui titik kepatahan mental atau yang dikenal dengan sebagian nervous breakdown atau gait mental breakdown. Sepanjang sejarah budaya barat itu konsep perilaku abnormal telah dibentuk dalam beberapa hal, yaitu oleh pandangan dunia pada waktu itu. Yang kedua itu contoh seperti masyarakat purba yang menghubungkan perilaku abnormal dengan kekuatan supranatural atau yang bersifat ketuhanan. Pada model perilaku abnormal ini yaitu sebagai penggambaran gejala dalam dimensi ruang dan waktu yang mencakup. Yaitu yang pertama ada ide-ide untuk mengidentifikasi gejala patologi, lalu yang kedua ada sebab-sebab dari gejala abnormal, lalu yang ketiga ada cara mengatasinya. Baik, saya kembalikan kepada moderator, silahkan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata atau pengucapan mohon dimaklumi, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.